Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamil Lestari. Saya dari kelas Paralel 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini, saya akan membahas tentang mental health counseling Islam Muslim sebagai pendekatan untuk pemulihan kesehatan mental. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Setio Supratno MT. Sebelum membahas lebih dalam lagi, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih kesehatan mental. Jadi teman-teman, kesehatan mental ini adalah kondisi yang dimana antara perkataan seseorang, perbuatan, dan perilaku seseorang itu seimbang dengan perilakunya sehari-hari atau kegiatannya sehari-hari, dan seseorang itu bisa menjalankan kehidupannya secara produktif. Nah, dalam pandangan Islam, kesehatan mental ini itu tuh harus dilibatkan atau diseimbangkan dengan antara aspek spiritualnya, intelektualnya, dan emosionalnya yang didasarkan kepada keimanan dan ketuhanan. Jadi, kesehatan mental ini tuh adalah bagian paling penting di kehidupan manusia karena kesehatan mental ini tuh sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Menurut data dari WHO atau World Health Organization, ada 280 juta orang yang mengalami gangguan kecemasan seperti depresi, tekanan, dan lain-lain. Nah, gangguan kecemasan ini tuh meningkat di setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri ini tuh adanya laporan tentang peningkatan kasus depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri, khususnya di kalangan remaja maupun mahasiswa. Nah, ini tuh faktor yang disebabkannya itu bisa terjadi karena faktor biologis ataupun faktor sosial dan juga kurangnya aspek spiritual dan memaknai makna hidup itu sendiri. Kesehatan mental bagi seorang muslim ini tidak hanya aspek psikologis saja tetapi juga digabungkan dengan aspek spiritualnya. Dan juga dalam pemulihan kesehatan mental ini harus ditanamkan nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran seperti tauhid, zikir, dan lain-lain. Nah, konseling Islam ini tuh muncul sebagai cara untuk menggunakan Al-Quran, hadis, serta nilai-nilai Islam seperti tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa untuk mempermudah pemulihan kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental itu sangat penting? Karena banyaknya orang yang mengalami stres, cemas, bahkan hingga depresi, dan bahkan juga bisa sampai bunuh diri. Ini tuh disebabkan karena beban sekolah, kuliah, masalah pekerjaan, bahkan tekanan dari lingkungan sosial. Nah, masalah mental ini tuh bukan hanya soal pikiran saja, tetapi juga soal hati nurani. Karena itu, dibutuhkan pendekatan dan penyembuhan yang lebih menyeluruh, tidak hanya medis atau psikisnya saja, tetapi juga soal spiritualnya. Nah, selanjutnya yaitu konsep konseling Islami. Nah, konsep konseling Islami ini itu adalah proses bimbingan ataupun penyembuhan yang didasari dengan Al-Quran dan hadis yang tujuannya untuk membantu seseorang memahami diri sendiri, mengatasi masalah hidup, dan mencapai keseimbangan antara batin dan pendekatan spiritualnya. Nah, konseling Islami di sini itu menekankan adanya tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa seperti iri hati, sombong, putus asa, dan lain-lain. Nah, gangguan mental di sini itu yang diatasi melalui introspeksi diri, zikir, dan ibadah. Adapun prinsip-prinsip konseling Islami yang didasari beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu akidah. Nah, akidah ini tuh adalah keyakinan kita kepada Allah yang kita meyakini bahwa masalah hidup kita semuanya itu adalah kehendak Allah dan Allah itu Maha Penolong. Yang kedua yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu sabar dan syukur. Nah, sabar dan syukur ini melatih kesabaran kita dalam menghadapi ujian dan mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan.
yang keempat yaitu kasih sayang dan empati. Nah, ini tuh konselor ini tuh harus memberikan bimbingan dengan rasa cinta dan empati tanpa adanya tekanan. Yang terakhir yaitu penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Nah, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas ini adalah proses pembinaan spiritual yang mendekatkan dan ketenangan batin untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam, kesehatan mental itu tidak hanya dilihat dari faktor psikologisnya saja, tapi juga bisa disebabkan karena faktor spiritualnya. Seperti jiwa yang menjauh dari Allah akan mudah merasa gelisah, takut, dan juga putus asa. Nah, selanjutnya konseling Islami terhadap kesehatan mental. Jadi, konseling Islami ini sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan mental. Pendekatan ini tuh menggabungkan antara aspek spiritual seperti zikir, doa, membaca Al-Quran, dan juga menggabungkan aspek psikologisnya. Nah, fokus utamanya yaitu mengurangi kecemasan dan stres terutama pada mahasiswa dan remaja muslim lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara konseling Islami dan konseling modern. Nah, konseling modern ini tuh fokus utamanya hanya pada psikologisnya saja. Kalau konseling Islami ini fokusnya kepada kejiwaannya dan keimanannya yang menjadikan tauhid ini tuh sebagai dasar dan masalah hidup kita ini tuh dilihatnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu seseorang agar lebih tenang dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, selanjutnya di sini yaitu mental health dalam perspektif Islam. Nah, gangguan kesehatan mental ini tuh dilihat tidak hanya dari pikirannya saja, tetapi juga dari ketidakseimbangannya dengan hati nurani. Nah, penyembuhannya ini tuh sangat membutuhkan keseimbangan antara aspek spiritual dan juga aspek psikologisnya. Kembali kita sebagai hamba Allah, nah kita tuh Allah tuh yang membuat hati manusia menjadi lebih tenang dan stabil, jadi sangat membutuhkan dari aspek spiritualnya. Jadi kesehatan mental ini tuh tidak hanya dari psikologisnya saja. Selanjutnya di sini yaitu peran konselor Islami. Nah, peran konselor Islami ini tuh untuk membantu klien memperbaiki hubungannya antara diri sendiri, sesama, bahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberi bimbingan melalui zikir, doa, sabar, dan syukur. Nah, pendampingannya ini tuh dilakukan secara dengan kasih sayang, empati, dan bahkan dengan kelembutan tanpa adanya tekanan. Selanjutnya yaitu konsep konseling mental dalam Islam. Nah, konseling mental dalam Islam ini tuh terkait adatnya 3 pilar utama. Yang pertama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ketiga pilar utama ini tuh bekerja sama untuk menumbuhkan ketenangan batin, kestabilan emosi, dan karakter yang kuat. Selanjutnya yaitu penerapan konseling Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bisa lewat siswa dan mahasiswa untuk mengatasi stres dengan cara doa, sabar, dan zikir. Yang kedua yaitu lewat lingkungan pekerjaan dengan cara tawakal dan syukur dan juga menjaga emosi dan produktivitas kita untuk menjalankan pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat dengan cara saling menasehati, memberikan kasih sayang, dan mengurangi kesepian serta mengurangi adanya tekanan sosial. Nah, kesimpulannya yaitu konseling Islami ini tuh adalah metode pemulihan kesehatan mental yang menyatukan antara aspek psikologis, aspek spiritual, dan juga aspek moral. Nah, pendekatan ini tuh menggunakan keimanan, ibadah, akhlak sebagai dasar penyembuhan jiwa. Nah, selanjutnya yaitu praktik seperti zikir, sholat, doa. Ini tuh terbukti sangat efektif untuk menenangkan hati dan mengurangi stres, kecemasan, bahkan sampai depresi. Nah, dengan menyeimbangkan antara pikiran, perasaan,
dan keyakinan kita, konseling Islami ini tuh membantu individu untuk menemukan makna hidup dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konseling Islami ini tuh layak menjadi pilihan utama untuk menghadapi tantangan kesehatan mental di era modern saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mental health counseling Islam Muslim sebagai pendekatan kesehatan mental. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.